Yang pertama yang kita hormati pengurus Nahdlatul Ulama MWCNU Awali Ibu Bapak Wahyu Yanto yang mewakilinya sebagai sekretaris sekaligus tuan rumah juga. Dan yang hormati pengurus BAC Muslimat Penyambatan Lawang Lumbu yang diwakili oleh Wadi Ahe. Amin. Baik. Juga yang kami hormati segenap pengurus ranting Muslimat NU wilayah Ranting Kelurahan Bojong Ganteng. Ya, ketuanya Ibu Istati Kurniawan beserta jajaran pengurus. Ya, mohon maaf tidak ada absen. Ya. Kemudian yang kami hormati sesepuh pengajian, sesepuh majelis taklim, dan antaranya Bu Hajjah Hutin dan yang lainnya. Mohon maaf karena yang tidak kenal beliau dan kali ketemunya. Yang lain insya Allah mudah-mudahan nanti saya lebih mengenalnya. Ya, yang menghormati sesepuh masjid, sesepuh musola. Ya, yang tadi sama-sama kita dengarkan sambutannya mewakili musola Syuhada, ya, sahabat saya Bapak Ustaz Abdul Rahman, sekaligus beliau Rodi Syariah anak ranting RW 02. Dan yang saya hormati ada sahabat saya Bapak Ustaz Sahroni dari Jakarta. Ada pengurusan Jakarta di sebelah sana. Ya, luar biasa ini Pak. Pengurus Jakarta agen luar biasa. Ya. Sesepuh majelis taklim, majelis zikir, sesepuh masjid musola yang kami hormati, semoga Allah muliakan. Ya. Kemudian ada perwakilan dari pengurus RT 01 RW 03 yang ada Ibu RT ada, yang ada Ibu RT saya lupa. Oh ya, alhamdulillah. Siapa RT ya? Ya. Selalu hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua luar biasa diberikan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan untuk memperbaiki diri kita dalam semua hal yang punya ibadah. Juga diberikan kekuatan sebagian dari kita diberikan tugas mengemban amanah ngurusin NU melalui muslimat NU. Mudah-mudahan diberikan kekuatan di dalam mengemban amanah ini. Amin ya Rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang cantik-cantik yang saya hormati, sudah saya bingung, sudah saya lebih. Boleh, boleh. Jangan kan jawabannya lihat. Ya, tapi lihat dalam kebaikan supaya apakah kita sampingnya pakai seragam muslimat NU betul. Nanti ada yang komen itu seragamnya pakaian apaan? Oh, maka kita jawab, oh ini seragam muslimat NU. Itu mau ngaji dulu di musola. Banyak lihat dalam kebaikan. Bagian apa? Ya, dalam kebaikan insya Allah. Baik, ibu-ibu, saya mewakili Syariah wilayah Kelurahan Bojong Ganteng. Yang pertama adalah bersyukur bahwa kita yang muslimat di wilayah Bojong Ganteng insya Allah istiqomah dalam kegiatan yang salah satunya pengajian bulanan. Alhamdulillah. Walaupun
yang hadir kadang karena kesibukan, ya kadang kalau lagi penuh banget, ya. Kalau lagi berkurang walaupun nggak masalah, ya nggak masalah. Tetapi intinya adalah istri dari kita oleh kita untuk kita. Ya, ini mudah-mudahan, ya, karena saya yakin ini kan kita banyak konsumsi ya dan lain sebagainya. Saya yakin ini mungkin dari donatur, ya, urunan. Insya Allah mudah-mudahan niatkan sedekah ya, sehingga insya Allah menjadi amal soleh, ya. Insya Allah mudah-mudahan keberkahannya kita dicukupkan kebutuhan amin. Disampaikan cita-cita, ditolak dari bala keluarga kita jadikan soleh, sakinah, mawaddah, warahmah. Al-Fatihah. Alhamdulillah syaitan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari kita oleh kita untuk kita. Lalu kemudian kembali kami mengingatkan ya hadirnya kita di bulanan, di mingguan, duduknya kita di musola atau di majelis taklim, niatkan untuk tolakul yang itu kan sibuk ya, intama amalu niat. Jadi jangan hanya berkegiatan di organisasi saja, tapi niatkan duduknya kita adalah tolakul ilmi. Ya, ketika menyakini tolakul ilmi, maka ya, gugur salah satu kewajiban dari tolakul ilmi. Kenapa? Karena yang pertama adalah tolakul ilmi itu jelas-jelas hukumnya wajib bagi setiap orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Tolakul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Ini perlu dihafal insyaallah. Wajib ya. Jadi kalau sudah wajib harus dilaksanakan. Jika ya, orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan tidak menuntut ilmu sama sekali, maka jelas-jelas berdosa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, beribadah tanpa didasari keilmuan. Maka insya Allah yang hadir di sini gugur kewajiban dalam menuntut ilmu. Ini wajib disampaikan. Lalu kemudian tadi saya dengar, saya lihat setiap calon muslimat itu selalu khotmah Quran ya Bu ya. Oh simaan ya, simaan. Ya. Tapi apa Pak? Satu juz. Alhamdulillah. Ya, kita sudah daras Al-Quran, daras Quran. Ya, insya Allah yang daras Quran itu lapang dadanya, lapang hatinya, amin. Ya, daras Quran. Ya. Lalu kemudian saya berharap ya, selain yang sudah ada yang patut kita syukuri, harus adanya kajian ibadah sehari-hari. Hanya sekedar mengingatkan yang lupa, yang ingat menjadi lebih ingat. Saya paham ujian menteng karena lumayan lama tinggal di sini, ya, lumayan lama. Ya, kadang-kadang mohon maaf, bersuci aja Bu, bersuci, ya, banyak yang nggak tahu rukun dan syarat-syaratnya ini bersuci Bu. Terlebih ibu-ibu ini sudah punya suami, jangan-jangan ketika mandi junubnya aja kita nggak tahu bagaimana caranya. Padahal ada aturan. Bisa sebutkan salah satunya bermandi aja. Turun muslim Islami. Bukan Islami. Bukan Islami bukan. Islami. Ya. Jadi ataupun bangun yang mandi ada dua. Ya. Ada prakteknya, ya. Kemudian bersuci yang lain, ya. Membuka lain sebagainya minimal dasar. Kenapa? Karena pada akhirnya ketika kita nanti pulang mudik ke akhirat,
Yang pertama ditanya itu adalah sholat. Tidak sholat, tidak sah sholat seseorang kalau tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya kalau tidak sah bersucinya. Makanya bukan menggurui, ya, tetapi sekurang-kurangnya saling mengingatkan atau mengingatkan kembali agar kita mendapatkan kesempurnaan ibadah. Maka jadikanlah muslimat NU nanti berkomentar menjadi penggerak dalam taklim, menjadi penggerak pelaksanaan ibadah yang didasari dengan ilmunya, insya Allah. Siapa? Siapa? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Gak muslimat NU. NU benar, karena kita bagian dari NU. Ya, saya ulang. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Bukan nanti itu. Itu dari penggerak, ya, di dalam pengajian, penggerak pengenalan NU muslimah, penggerak daripada pendidikan keluarga yang insya Allah bagi kami seorang ibu itu perannya sangat besar, pengaruhnya sangat besar di dalam memberikan pendidikan untuk keluarganya, terutama untuk anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Lagi siang ibu untuk menjadi penggerak pengajian siang ibu berjaga kita harus berapa jamaah siang siapa kita siapa kita siapa kita alhamdulillah insya Allah. Jadi di dalam kita menjaga organisasi, tentunya kita harus tahu ranah dan aturannya, Bu ya. Harus tahu ranah dan aturannya, ya. Dari mana kita tahu? Di dalam organisasi apapun ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ya. Ibu udah tahu semuanya, ada apanya? Sudah tahu? Sudah baca? Sudah baca? Nah, ini koridor kita di dalam dijalankan organisasi supaya tidak terjadi tumpang tindih. Ya, tetapi yang harus kita tahu dasar ulang. Ini yang pertama nih, saya uji ke ibu. Ya, kita kan ber-NU nih. Katanya akidah NU apa bu? Allah sunnah, akidah NU. Kemudian di dalam fikih ikut siapa bu? Ikut siapa? Salah satu dari 4 mazhab. Nah, ini tahu ya. Salah satu dari 4 mazhab. Boleh ikut Imam Hanafi, boleh ikut Imam Maliki, boleh ikut Imam Syafi'i, boleh ikut Imam Hambali. Nah, mayoritas di negara kita pengamal Ahlus Sunnah wal Jamaah bermadzhab Imam Syafi'i. Ya, berarti kalau kita ada bagian dari fikih yang ada beda, kita berdasarnya karena mazhab nggak masalah. Karena mazhab karena sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Lalu kemudian, ya, bapak dicek dulu. Bapak sudah tua. Bapak, ya. Yang kedua, ya, di dalam tauhid kita ikut siapa? Tauhid ikut siapa? Ikut Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ikut Asy'ariyah dan Maturidiyah yang salah satu produknya adalah sifat doa, contoh dan lainnya. Ibu pernah
Ngapain itu Bu? Wujud dalam makhluk mu'alafatul awal Kiramu bil'asih Kulkan Ya ayat sama Muridan Sahihan Basiran Mutakaliman Seperti itu insya Allah dalam akidah tauhid bagian dari al-sunnah wal jamaah. Jadi harus hafal ini minimal. Wujud artinya ada, mustahil kita ada. Ya, dalil naklinya Allah mengerti khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Itu dalil aklinya, Al-Qur'annya, dalil aklinya, dalil akalnya. Ini apa Bu? Bukan kali lain dah. Namanya apa Bu? Mungkin nggak ada kue kalau nggak ada yang bikin? Nggak mungkin. Nah itu dari akalnya. Tidak mungkin ada apapun yang ada di langit dan di bumi kalau tidak ada yang menciptakan. Nah akidah harus sudah baca harus apa itu Bu? Makanya harus ada kajian fikih, tauhid. Kemudian bertasawuf, ya bertasawuf, ya. Anu sudah baca itu siapa imamnya? Ya ikut Imam Ghazali dan Syekh Junaidi al-Baghdadi orang Baghdad. Ya. Syekh Junaidi al-Baghdadi itu dalam akidah tasawufnya. Makanya banyak tokoh-tokoh daripada anak dokter ulama mereka bertasawuf mengamalkan zikir, jahat, kopi dan lain sebagainya. Ini pahamnya. Lalu kemudian pengamal Ahlussunnah wal Jamaah Bu. Ini saya mewakili Quran ini ngomong ini. Ya, pengamal Ahlussunnah wal Jamaah di kita Bekasi atau dimanapun itu banyak sekali Bu. Banyak hampir mayoritas di dalam awalnya, tetapi terkadang beda pada harokatnya, gerakannya, beda pada fikrahnya, cara berpikirnya. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah yang jamiahnya takut ulama, maka dalam ibadah, dalam fikrah dan harokatnya harus sama. Ini banyak di kita. Ya. Ngakunya sudah baca mah, misalnya kalau enggak. Iya. Betul nggak? Iya. Kadang-kadang bencen, itu digoreng lagi. Udah benci digoreng-goreng, masya Allah. Ini, ya. Jadi sekali lagi sama, tapi serupa, tapi tak sama. Ini saya kasih gambaran. Di Timur Tengah Bu, Arab, ya. Dulu satu negara, pecah negara lagi 22 negara. Dan di sana itu banyak sekali pengamal Ahlussunnah wal Jamaah sama dengan kita. Capeknya banyak, malas dihafal yang banyak. Kalau capeknya 40 nih. Tetapi nasib mereka di sana terombang-ambing, tidak ada kekuatannya. Kenapa tidak ada kekuatan? Karena tidak ada jamiahnya. Ya, yang jamiahnya. Ya. Berbeda dengan di Indonesia yang satu negara besar, maaf nih, tetap utuh sampai sekarang dengan perbedaan yang begitu luar biasa, perbedaan yang sangat banyak. Ada berapa provinsi berada sekarang? Provinsi berapa sekarang? Ada 33. Ada 33 provinsi, saya lupa. Ada 33 provinsi, 600 bahasa, 600 suku, tapi tetap Indonesia. Siapa penopang intinya?
adalah Nahdlatul Ulama. Di saat paham yang lain benci dengan suku-suku saudara kita, benci dengan agama yang berbeda, tetapi Nahdlatul Ulama salah satu pendiriannya adalah tawasud di tengah-tengah. Yang didahulukan apa di dalam berbangsa adalah cinta tanah air, maka yang digaungkan dulu oleh pendiri Nahdlatul Ulama apa dulu? Bogolatan, cinta tanah air bagian dari ini faktanya kan ibu nyanyiin tuh dalam bahasa lagi Bogolatan dengan iman pada takut beda iman Indonesia ilahi anta unwarahu wa qawman kullu mayyadika yawmal qawmina yawqadina kullu mayyadika yawmal qawmina yawqadina. Maka Indonesia tetap satu, Bu. Banyak yang paham-paham. Orang Islam juga ingin mendirikan ilah apa? Ingin memisahkan diri, mengandung dan lain sebagainya. Tetapi NU di tengah-tengah tawasul ketika bicara bangsa, tidak peduli agamanya apa, tidak peduli tipenya apa. Yang dicintai adalah tanah air Indonesia. NKRI Nah, begitu Bu. Ya, Nahdlatul Ulama, Bu. Makanya alhamdulillah. Lalu kemudian ya, ini Nahdlatul Ulama itu pertama organisasi terbesar dunia, Bu. Tetapi yang banyak orang bingung, negara bingung, ya, organisasi sebesar ini namanya dari mana ada? Ya bingung ya. Tapi hidup aja dia kerja penting ada, caranya dari mana? Ya. Nahdlatul Ulama terus berkembang, ya, semua tingkatan terus berdiri. Kalau bukan karomah, ya, tidak akan mungkin organisasi Nahdlatul Ulama menjadi organisasi terbesar di dunia ini karenanya. Maka insya Allah, kenapa NU besar? Karena berkat karomah para pendiri NU. Insya Allah, mudah-mudahan kita laksana tugas daripada Nahdlatul Ulama mendapatkan keberkahannya, karomahnya, dan juga kita diambil menjadi muridnya yang didoakan insya Allah. Ya, kata pendiri NU, siapa yang ngurusin NU adalah muridku dan didoakan. Amin. Jangan lupa juga keberkahan di dalam hidup. Sekali lagi mudah-mudahan dicukupkan kebutuhan, disampaikan cita-cita dalam beribadah. Doa kita dikabulkan, anak kita soleh-solehah, suami juga soleh, suami jaga nambah penghasilannya. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah kesembilan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa kita? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.